Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, syukurlah pagi ini saya senang banget nih karena kita akan bahas sesuatu yang sangat spesial, yang sangat istimewa, yang juga beberapa di antara teman-teman itu kemarin request. Jadi kayak gimana sih Bang, kita itu move on dari mental block, kemudian juga ngilangin yang namanya overthinking, anxiety, kecemasan gitu kan. Kemudian juga kok banyak yang stuck dalam meraih mimpi-mimpi, atau misalnya gue punya target cuma sekedar target gitu ya, kok nggak kecapai-capai. Nah kali ini ya saya sebagai host Leadership Talk Sudah Nuraga telah mengundang pembicara yang sangat spesial. Ya tapi ini bukan martabak yang pakai telur. Kita hadirkan langsung seorang pakar dan praktisi NLP atau Neuro Linguistic Programming, Bang Anton Wibowo, SOS MMCHT CTNLP. Assalamualaikum Bang Anton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan ya, Kepanjangan ini ya. ya. Biar lengkap semuanya nih. Nah beberapa teman-teman ini tadi Bang, yang tadi saya buka gitu kan. Kenapa sih anak-anak muda zaman sekarang kalau orang nyebutnya banyaknya Gen Z gitu ya, Gen Alpha, itu banyak yang nyalahin atau menganggap mereka sebagai generasi yang lemah, yang ringkih, strawberry generation. Terus kena kesulitan dikit itu mager atau kalau bahasa Sundanya pundung gitu. Dan mereka itu seringkali kesulitan mencapai mimpi-mimpi. Nah sebelum situ ya, kita mau bahas tentang NLP. Boleh nggak Bang di-spill? Sebenarnya NLP itu ilmu apa sih Bang? Monggo silakan. Oke, terima kasih Bang Danuraga, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi NLP itu sebenarnya metode yang diciptakan oleh Richard Bandler dan John Grinder. John Grinder, oke. Ya, mereka itu kalau Richard Bandler itu sebenarnya waktu itu dia masih mahasiswa matematika, kalau nggak salah ya. Dan John Grinder itu adalah seorang ahli bahasa. Bahasa, oke. Nah, si Richard Bandler ini pernah magang ke para ahli psikoterapi seperti Virginia Satir dan Fitz Perls. Oke. Nah itu kan dua orang itu masternya psikoterapi zaman dulu. Jadi Richard Bandler itu magang dengan cara dia mencatat dan merekam semua tindakan terapi dari dua orang ini. Dia catat, dia rekam semua, dianalisa. Terus ketika dia merasa menemukan ada polanya, dia gunakan pola itu walaupun dia amatir. Dan ternyata ketika digunakan kok berhasil ya, gitu. Kemudian mulailah dia menggunakan pola-pola itu untuk menerapi orang-orang dengan fokus group discussion segala macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Richard Bandler ini kemudian diendus gitu, diketahui oleh John Grinder. Nah, John Grinder kemudian dengan keahlian bahasanya kemudian memberikan nama-nama teknik-teknik yang dilakukan oleh si Richard Bandler ini. Terciptalah kemudian NLP, Neuro Linguistic Programming. Kenapa kemudian bahasanya seperti bahasa IT? Ya kan? Ya karena dia orang matematika dan banyak menggunakan istilah-istilah IT, istilah-istilah komputer yang pada zaman itu mungkin lagi booming-boomingnya tahun 70-an. Itu di Amerika Bang ya? Di Amerika. Kemudian jadi waktu itu kan ada misalnya kayak Virginia Satir, terus kemudian ada Erikson, Milton Erickson, terus ada Fitz Perls. Mereka itu jagoan-jagoan terapi. Ya, kemudian dipelajari oleh mereka, terus kemudian dimetodologikan, distrukturkan, jadilah NLP ini. Jadi bisa dibilang kalau saya coba nangkep poin dari Abang itu, NLP itu kayak semacam pattern atau pola. Gimana orang-orang tuh bisa sukses? Karena yang saya tahu tuh gagal itu ada polanya, sukses ada polanya juga. Ada polanya. Seringkali orang itu kenapa gue gagal, kenapa gue sukses? Kayak tadi ya misalnya Gen Z, kenapa kok gue stuck gak mencapai impian gue, target cuma sekedar target. Yang lebih bahaya itu bukan gagal atau suksesnya, tapi dia nggak tahu kenapa gue gagal atau kenapa gue sukses. Bisa diangkat lagi Bang tentang itu Bang. Jadi memang NLP itu adalah satu metodologi. Yang mengambil contoh-contoh sukses dari orang-orang hebat. Nah, makanya di dalam NLP itu ada presuposisi adalah kalau orang lain bisa, sebenarnya kita juga bisa, asal kita mengikuti semua metodenya.
Oke. Atau asal kita mengikuti semua apa yang dilakukan olehnya. Misalnya. Jadi terlepas dari kalau konsep anak muda itu punya privilege, nggak punya privilege, betul. Keterbatasan, plus minus dan segala macam kondisi. Terlepas dari itu semua. Oh enggak, termasuk kondisinya harus disamakan. Oke. Tapi artinya nggak bisa langsung diterima mentah-mentah juga ya Bang? Nggak bisa, harus A sampai Z diikutin. Misalnya Michael Jordan, Tiger Woods. Ya. Dia jago jago main golf ya kan, bisa hole in one. Tapi apa yang dilakukan sebelum matahari terbit dia melakukan 10.000 pukulan kan misalnya gitu. Ya. Kalau kita mau sehebat Tiger Woods, lakukan juga seperti apa yang dilakukan oleh Tiger Woods. Bangunlah sebelum matahari terbit, pukul itu bola sebanyak mungkin. Gitu. Yang jadi masalah adalah ketika Gen Z itu, ketika ingin sukses, tapi tidak mau mengikuti langkah-langkah sukses itu. Polanya tuh nggak mau diikutin ya? Polanya nggak mau diikutin. Jadi gini, di dalam NLP itu kesuksesan itu meninggalkan jejak. Ikuti. Gitu. Bukan hasil akhirnya aja. Bukan. Contoh gini Bang, kalau Gen Z itu kan sekarang kita sama-sama tahu bahwa demam yang namanya media gitu kan. IG, mereka konsumsi Reels, kemudian juga TikTok gitu kan. Scroll dan segala macam. Karena semua orang itu bisa terekspos dengan media itu, orang-orang yang udah sukses, ini kita ngomongnya dalam konteks ekonomi ya lah ya, harta kayak gitu, banyak yang flexing, ya kan, flexing, mereka kayak pamer lah gitu kan, wah baru usia 20-an, baru usia 30-an udah bisa beli Lamborghini gitu kan, atau misalnya udah bisa keluar negeri dan segala macam gitu kan, atau misalnya jadi kaya raya karena kripto dan lain segala macam kan. Nah banyak orang itu akhirnya tuh FOMO gitu. Gue pengen kayak dia, tapi tadi kalau menurut bahasan abang banyak orang itu ngeliat hasil akhirnya aja, enaknya aja, suksesnya aja, tapi nggak ngikut, nggak tahu tuh pola dia tidur sehari berapa jam, seberapa tekun belajarnya, seberapa jauh perjalanannya, dan siapa orang di balik orang itu kan gitu. Iya begitu itu juga. Ketahui. Nah kalau dengan NLP itu gimana tuh bang, men-track supaya semua orang itu bisa di jalur atau paling nggak punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses bang. Jadi gini, kalau misalnya dalam NLP itu tidak ada pengecualian, semuanya harus, misalnya ingin mencontoh siapa, ya kan, ingin mencontoh siapa dulu nih, contoh Lee bang. misalnya gini, ada mahasiswa bisnis, ya kan, gue pengen kaya raya kayak Sandiaga Uno, iya, kayak Sandiaga Uno kan, misalnya ya, itu kan nggak terjadi dalam waktu 1 malam kan bang? Betul nggak? Betul, emang Sandiaga Uno juga kan tidak terjadi dalam 1 malam kan? Iya. Jadi pelajari dulu siapa Sandiaga Uno, apa yang dia lakukan, apa kebiasaannya, ya kan, privilege apa yang dia miliki, penuhi semua variabel-variabel itu, lalu jalani, maka Anda bisa mencapai itu. Ada prosesnya ya, tetap harus ada prosesnya. Masalahnya kan gini, ketika di Gen Z itu, kalau dalam NLP istilahnya itu dia Gen Z itu mendapatkan frame di media. Frame. Mendapatkan frame, jadi bahwa kalau melakukan A tambah B sama dengan C, ya kan. Suksesnya instan, suksesnya gampang kan gitu. Dengan rebahan-rebahan bisa. Iya, rebahan main HP, ya kan, bisa kaya raya. Bikin konten, ya kan. Bikin konten gitu. Nah, pertanyaannya, apakah betul seperti itu? Ya kan. Para teman-teman Gen Z ini atau milenial ini atau Gen Alpha ini harus menggali dulu idolanya itu apa yang dilakukannya. Misalnya dia mengidolakan siapa? Mr. Beast misalnya kan gitu ya. Oh ya, Mr. Beast. The first ini nih YouTuber ya. Atau Willy Salim misalnya. Ya, kan. Willy Salim. Harus digali dulu Willy Salim dapat duitnya dari mana sih kan gitu. Atau apa sih yang dia lakukan? Karena terkadang namanya dunia medsos, sebenarnya di balik layarnya kan orang nggak ada yang tahu. Betul, karena kalau kata Om Deddy ya, medsos itu kan apapun platform ya, IG, Facebook, TikTok apalagi itu kan. Orang kan hanya posting itu apa yang orang lain atau dunia itu pengen tahu dia tentang apa. Nah, betul. Contoh misalnya anak muda jualan online. Ketika kita berhasil closing, banjir order, tumpukan order itu kan difoto kan. Tapi dia kan nggak tahu kan kita ikut kursus sono sini. Betul. Kemudian ditipu agensi. Atau misalnya ikut pelatihan yang bayarnya mehong. Betul. Dia taunya hanya ketika udah hasil diposting, dan juga kan di sosial media nggak mungkin apa ya bang, bisa merekam 24 jam jejak orang gitu kan. Pasti saat-saat ketika jalan-jalan yang indah-indah lah pasti yang diposting.
Betul nggak Bang? Betul, betul. Jadi kalau misalnya di dalam istilah NLP itu, ketika Gen Z melihat kesuksesan itu dalam ruang lingkup seperti ini, ya kan? Satu kotak gitu Bang. Satu kotak ini, jadi orang NLP harus akan menyarankan bahwa perlebar frame-nya untuk kemudian setiap kita itu melihat sudut pandang yang lebih luas lagi. Bagaimana sih sebenarnya kesuksesan itu diraih seperti itu. Ya. Nah kalau misalnya di dalam NLP sendiri, memang tadi kan NLP itu berkesimpulan bahwa kesuksesan itu meninggalkan jejak. Nah di dalam NLP sendiri sebenarnya ada 4 pilar. Pilar yang pertama itu outcome thinking. Outcome thinking. Outcome thinking. Setiap kita memang harus punya outcome thinking, punya tujuan. Ya. Kalau dalam istilah NLP itu well formed outcome. Ya kan? Setting dulu outcome-nya apa, tujuannya apa. Yang kedua sensory acuity, kepekaan sensori. Kita saat ini berada di mana? Contoh-contoh bisa diperhatikan ya, misalnya saya kasih satu konteks nih, mahasiswa pemula baru, mahasiswa bisnis dari daerah ya. Kalau saya punya contoh nih, gambaran ya, biar mudah dimengerti. Pernah naik Gojek? Naik Gojek pernah. Punya aplikasi Gojek? Punya dong. Punya kan. Rumah di? Jauh, kita Bintaro. Oke. Sekarang kan kita di Rawamangun kan. Betul. Berarti ketika tadi di rumah misalnya naik Gojek atau Gokar ya. Pertama kali yang diinput apa? Pasti tujuan. Outcome kalau dalam NLP. Ya, kita mau kemana kan? Betul, diinput dulu tujuannya. Habis tujuan yang kedua apa yang diinput? Setelah tujuan ya biasanya lebih kepada kendaraan atau cara ya. Apakah ke sana itu mau pakai motor, pakai kereta? Bukan. Tapi dari mana? Ya betul. Dari mana itu kalau di dalam titik jemput, titik asalnya. Titik asal. Kalau di dalam NLP itu sensory acuity, kita menyadari kita saat ini berada di mana, apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Sadar diri. Ya, boleh dibilang begitu. Setelah itu, setelah tujuan sudah diinput, from-nya dari mana sudah diinput, keluar kan path-nya kan, jalurnya kan. Ya. Bener nggak? Betul. Nah, jalurnya udah keluar. Terus dijemput dong. Apakah pakai Gokar, apakah pakai motor kan gitu, dijemput, naik dong. Ya. Pilar yang ketiga dalam NLP itu adalah building rapport. Building rapport. Iya, artinya menjaga hubungan baik. Kalau di dalam contoh ini menjaga hubungan baiknya sama siapa? Sama drivernya. Ya. Jangan kita banting pintu dong. Iya. Ya kan? Bisa diusir kita. Bisa marah-marah dong. Ya, bisa diturunin kan? Di jalan. Betul. Yang kedua, di jalan kita juga harus building rapport sama siapa? Sesama pengguna jalan. Pengguna jalan yang lain ya kan. Ya. Jangan zigzag, jangan ini, jangan rese, jangan ugal-ugalan. Terus sama siapa lagi? Sama mungkin kalau misalnya pas sampai tujuan kita udah ada orang-orang yang nunggu kita, sama orang yang menanti kita. Yang di jalan dulu, yang di jalan. Yang di jalan, masih di jalan ya. Masih di selain proses pengguna jalan. Selain sama peraturan, kita lewat mana, pas ada lampu merahnya, ada rambu-rambu lalu lintas. Sama polisi gitu sama ya. Polisi misalnya gini, tapi kan polisi kalau kita nggak salah nggak nangkap kan gitu kan. Betul. Nah, nggak salah itu termasuk building rapport, menjaga hubungan baik. Ya. Jadi menjaga hubungan baik yang paling bagus adalah dengan tidak merusak hubungan yang sudah ada. Oke. Itu pilar yang ketiga tuh, building rapport. Oke. Nah, pilar yang keempat adalah behavioral flexibility. Kita harus fleksibel terhadap perilaku kita, terhadap strategi kita. Oke. Misalnya contoh begini, dari Bintaro mau ke Rawamangun. Ya. Ternyata mau lewat tol apa enggak nih misalnya? Biasanya lewat tol. Ternyata macet. Saya pernah, Bang, karena pernah. Ini teman kita dari Najib ya. Itu dan teman-teman kita pernah tuh. Jadi ditunggu sama orang, kita pikir lebih cepat mobil, nggak taunya Kodalo itu macet pada saat itu dan hujan. Macet hujan. Malah akhirnya saya tahu kayak gini, mendingan saya naik kereta aja, karena naik kereta kan bebas hambatan. Enggak, ini ceritanya masih di dalam Gokar lah misalnya. Iya, masih dalam Gokar. Diterjang nggak itu jalan tolnya? Tetap diterjang, karena udah nggak ada pilihan, Bang. Tetap diterjang. Nggak lewat jalan biasa? Karena pada saat itu rekomendasi ya, Pak, kita lewat jalan tol aja, katanya lebih cepat. Ternyata bukan. Ceritanya di map itu jalan tol merah. Oke.
di jalan biasa itu hijau. Oh, kalau tahu tetap gitu, dihajar nggak jalan tol? Ya enggak dong. Kenapa enggak? Ya karena kita udah memprediksi. Betul. Kita udah ngelihat maps-nya. Tapi supir gokarnya bilang enggak, kita tetap harus lewat jalan tol. Nah, maksa gitu. Apa yang terjadi? Ya pasti kita jadi nggak nyaman dong, karena kan jadi ada debat kan, ada debat. Pak, kalau berdasarkan maps ini, kalau lewat tol itu ya merah, macet. Ya mending kita lewat jalan biasa yang dia lebih biru kan. Biru. Cuma pada saat itu memang karena di perjalanan baru turun hujan, jadi berubah tuh ininya. Berarti diperlukan perilaku kita fleksibel dong. Ya. Kapan kita ngeliat kondisi cuaca? Benar. Kapan ngeliat kondisi di jalan raya? Di jalannya. Seharusnya lewat jalan tol, tapi ternyata jalan tol itu macet, misalnya gitu. Jalan biasa kok nggak macet. Nggak dipaksain nggak? Enggak kan? Seharusnya sih enggak. Betul. Jadi kita harus fleksibel. Itu pun yang terjadi kepada teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman itu mengejar tujuannya, mentok. Nabrak tembok, ya kan, nabrak batu, jangan dihajar terus temboknya. Oke. Jangan mentang-mentang karena semangat, Allahu Akbar gitu kan, kita pasti bisa. Iya, Allah marah nanti. Itu sama sih, mohon maaf ya, itu konyol ya. Iya. Konyol, artinya kita harus agak muter gitu Bang ya. Tetap kita nggak ngerubah si tujuan, yang kita rubah itu jalannya itu. Mungkin bisa muter atau bisa lompat. Betul. Atau mungkin ngegali gitu di bawah. Itu yang Nabi Muhammad lakukan ketika hijrah. Ya kan? Gua Sur itu, Jabal Sur itu ada di sebelah mana? Mekah. Wah, itu sih belum umroh nih. Buat yang udah mungkin umroh nanti. Amin. Buat yang udah pemandu umroh gimana Bang? Jabal Sur itu ada di sebelah selatan kota Mekah. Sedangkan Madinah itu ada di sebelah utara. Kalau tadi pakai prinsip Gojek, ya kan, mapping tadi kan langsung ke utara dong. Tapi Nabi Muhammad menggunakan strategi kita ke selatan dulu. Muter dong. Muter ke selatan, udah ke selatan, ke atas gunung lagi. Ya kan, Nabi Muhammad udah umur 50-an naik gunung, capek kan. Jadi ke selatan dulu, kenapa? Itu flexibility. Walaupun nanti ujung-ujungnya tetap ke Madinah juga sebelah utara. Tapi kan kalau misalnya lurus begitu gampang dikejar, gampang ketahuan strateginya. Nabi Muhammad sudah mencontohkan fleksibel lah dalam behavior itu. Dalam strategi, ya kan. Nggak usah keras. Yang penting tujuannya dapat kemana, ke Madinahnya. Yang penting teman-teman punya tujuan, ya kan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang mental block, anxiety yang tadi dibuka Bang. Ini itu kan sekilas tentang NLP ya. Nanti kita bawa bagaimana itu buat ngancurin. Sebenarnya nyambung sih nanti. Nyambungnya begini. Langsung nih berarti. Iya. Nah, nyambungnya begini. Kebanyakan orang cemas, overthinking. Cemas kan tentang apa? Masa lalu, masa sekarang, masa depan? Bisa 3 sih Bang. Masa lalu, kenapa gua begini dan begitu, atau kenapa gua nggak begini dan nggak begitu, itu masa lalu tuh. Jadi kayak lebih ke penyesalan mungkin ya. Itu penyesalan bukan cemas. Atau ya mungkin lebih banyaknya menyesal, regret ya. Iya, regret atas apa yang telah terjadi. Kalau di masa lalu, in the past. Kalau saat ini kayak kalau saya paham ya, saya coba merepresentasi ya, mewakili audiens kayak ini. Kalau saat ini kayak ada gap antara kondisi reality dengan kondisi yang ideal. Contoh misalnya gini, ini kan kami nih banyak mahasiswa nih Bang. Ini real ya? Real nih. Curhat. Karena saya pernah jadi mahasiswa juga. Saya pernah, jadi saya insya Allah bisa mewakili teman-teman. Nah, kita dari daerah, kemudian juga kita bawa harapan dari orang tua dan segala macam. Jadi mahasiswa yang bener, yang pinter, yang rajin. IP tinggi dong pengennya. Target nggak tahu-tahu 4 sekalian. Tapi ternyata karena satu dan lain hal, misalnya banyak tugas, sakit, ada masalah dan segala macam, IP jeblok. Di bawah 3 misalnya. 2,7 buat 2,8-nya gitu. Stres dong. Nah, itu jadi kayak ada gap gitu. Gap antara apa yang kita idealkan, apa yang kita cita-citakan dengan kondisi yang terjadi hari ini. Atau bisa gini gampangnya, aduh gue lagi bingung nih Bang, kenapa gue lagi gak punya duit, kenapa uang beasiswa gak cair-cair. Nah kayak gitu. Terus yang in the future mungkin saya langsung ngerangkum ya. Nah di masa depan itu, nah tadi cemas akan hal-hal yang akan terjadi. Contoh, aduh ntar gue kalau misalnya kuliah bisa lulus tepat waktu apa enggak ya, 8 semester. Karena kalau misalnya nggak lulus 8 semester nanti bisa dapat kayak SP gitulah, peringatan di kampus. Atau misalnya gue udah lulus
sekarang gimana nih gitu kan, ya Irak sama Iran aja, apa namanya, Iran aja sama Israel atau misalnya di Timur Tengah perang terus, kondisi global nggak menentu gitu kan, terus pokoknya ngomongin politik, ngomongin ekonomi banyak nggak jelas. Ini kira-kira gue mempengaruhi pemikiran mahasiswa juga ya. Mempengaruhi kayak gitu kan. Nanti gue kalau misal udah lulus gue bisa dapat kerjaan yang bagus apa enggak ya, atau misalnya waduh yang lain udah pada lulus, gue dong nih, jadi kayak merasa lebih kepada insecurity itu, insecurity itu yang menimbulkan mereka itu overthinking. Jadi kan beda ya. Kalau kita think itu kan kita mikir, bikin strategi, bikin plan. Tapi kalau overthinking bahkan sampai nggak bisa tidur, maksudnya sampai ke bawah malam-malam gitu. Nah itu kan ya mungkin kalau dari sisi spiritual kayak punya jarak ya, maksudnya nggak dekat sama Tuhan, sama Allah gitu kan. Lupa banyak munajat. Kadang-kadang yang dekat sama Allah juga sama sih. Sama kayak gitu bang ya. Kan gini, walana bulanakum bisai minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarot. Ya. Jadi ini saya. Jadi ustadz nih. Jadi ustadz. Nah, kembali ke situ tuh Pak, bagaimana peran NLP buat ngancurin penyakit-penyakit mental atau mental unhealthy itu di anak-anak muda agar mereka bisa dia dari bawah bisa stabil dulu. Nah, dari sini dinolkan. Kemudian setelah itu bisa punya motivasi yang bagus buat mereka mencapai mimpi-mimpi mereka. Dengan pendekatan NLP, silakan Pak. Jadi gini, kalau misalnya tadi dibilang masa lalu, cemas masa lalu, itu bukan kecemasan, tapi penyesalan. Atau berpikir wah seharusnya begini, seharusnya begitu, ya penyesalan kan. Kalau saat ini tuh tidak ada anxiety. Tidak ada. Ya kan? Tapi anxiety itu, kecemasan itu hanya masa depan. Ya kan? Misalnya begini, ente haus atau lapar, ya kan? Mau makan, mau minum, ya kan? Akhirnya makanlah. Pada saat makan cemas nggak? Ya enggak dong, karena terpenuhi kebutuhannya. Betul. Kalau pada saat ini tidak ada kecemasan. Kecemasan itu selalu memikirkan masa depan. Berarti ke masa depan itu kan sebenarnya teman-temannya mikirin apa yang belum kejadian kan bang? Memang belum kejadian. Iya nggak sih? Iya betul. Bener ya. Tapi gini, tadi kembali lagi ke ayat tadi. Jadi gini, Allah memang sudah menetapkan, udah bikin software dalam diri manusia itu cemas, rasa takut. Jadi emang itu sebenarnya bisa dibilang sesuatu yang bisa natural, normalisasi ya. Natural, alamiah. Memang sudah software bawaan kita. Yang tidak boleh adalah cemas berlebihan. Itu poin itu. Mungkin yang saya maksud pertanyaan saya itu berlebihan. Jadi itu kita gimana reduksinya itu bang? Ya, jadi kita fokusnya yang ke masa depan ya, nggak ke masa lalu ya. Ya mungkin dari walaupun di NLP kita bisa menguninstall masa lalu juga. Kita bisa menguninstall emosi masa lalu, juga bisa mengenolkan kecemasan buat masa depan gitu. Jadi gini, kembali ke ayat tadi, sebenarnya itu natural. Yang tidak boleh itu yang berlebihan. Kenapa begitu? Walau bagaimanapun manusia butuh stres. Butuh stres ya? Butuh stres. Stres itu yang memicu manusia. Ya kan? Ketakutan terhadap kekurangan harta benda misalnya. Itu kan membuat manusia harusnya kreatif. Rajin kerja. Bener nggak? Itu sebenarnya yang tujuan Allah menginstal itu. Yang tidak boleh yang berlebihan. Yang berlebihan itu yang kemudian kita anggap sebagai godaan setan, bisikan setan, sampai nggak bisa tidur, ya kan. Nah kalau misalnya di dalam Islam itu kan makanya berzikir. Nah kalau di dalam NLP itu ada yang namanya mindfulness. Mindful. Sadar ya, sadar. Kalau kata guru saya Pak Hari Dewanto, kalau kata guru saya Pak Hari Dewanto itu mindfulness itu hadir utuh, sadar penuh. Hadir utuh, sadar penuh. Pada saat ini. Kayak kita sekarang nih, kita kan lagi bincang-bincang nih. Iya. Emang jiwa dan raga kita di sini ya? Jiwa dan raga kita di sini, jangan kemana-mana. Jadi kalau Islam itu mengajarkan di dalam sholat hadir penuh, sadar utuh. Jangan kemana-mana juga tuh pikiran kan gitu. Nah, teman-teman mahasiswa yang pada anxiety, wah nih IP 2,8 nih misalnya gitu ya. Nanti gimana pekerjaan? Nah, pertanyaan saya, bisa nggak itu IP dibenerin dengan misalnya ngulang kuliah? Seharusnya bisa, kan masih ada semester besok. Masih bisa kan? Iya, terus masih ada katakanlah misalnya SKS tambahan. SKS tambahan kan, masih bisa kan? Artinya itu bukan yang saklek sudah takdir. Iya, udah harga mati kiamat. Harga mati kiamat, bener nggak? Enggak sih, masih ada besok sebenarnya. Masih ada besok. Masih ada semester depan. Betul, itu yang pertama. Yang kedua adalah
apakah dengan IPK 2,8 kemudian akan jadi tukang ojek? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Ya, jadi ketika masa depan itu 50-50, kecenderungannya itu kalau misalnya anxiety, kecenderungannya adalah dia lebih percaya hal negatifnya. Oh, oke. Jadi fokusnya, fokus itu kepada hal-hal yang belum terjadi hal-hal yang membuat ketakutan lebih negatifnya kan. Kenapa nggak fokus sama yang hal positifnya? Ya kan? Okay. Ada suuzon, ada husnuzon. Kenapa pilih yang suuzon ya? Iya. Nanti jadi gini, biasanya teman-teman yang lebih menyukai anxiety itu, kenapa saya bilang menyukai? Karena anxiety itu candu loh. Candu berarti bisa ketagihan nih, Bang. Ketagihan, betul. Sama seperti orang yang suka membaca novel melankolis gitu. Dia kecanduan menderita. Hati-hati itu. Emosi negatif itu bisa membuat candu. Ya. Jadi gini, kembali lagi, kan 50-50, bisa husnuzon, bisa suuzon. Ya kan? Ada yang husnuzon itu, walaupun gue begini, tapi kalau misalnya gua akan memperbaikinya misalnya gitu, insya Allah akan berubah menjadi baik. Tapi kalau misalnya gua begini mikirin doang nggak bertindak, akhirnya jadi buruk. Oke. Nah, orang-orang yang kecanduan anxiety itu hanya akan bilang begini ketika dia benar-benar terpuruk, tuh kan bener gue terpuruk kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Dia akan tuh kan bener sesuai dengan pikiran gua. Padahal ketika dia husnuzon harusnya juga tuh kan bener sesuai dengan husnuzon gue, harusnya begitu kan? Tuh kan bener gue sukses ya. Tuh gitu. Kan bener akhirnya IPK bisa juga di atas 3,5, 3,6. Bisa diperbaiki. Bener juga kan bisa dapat pacar misalnya. Nah, pertanyaannya dari NLP, bagaimana cara membuat teman-teman yang pada anxiety itu bisa semangat lagi? Nah itu tuh Bang, gimana tuh Bang? Nah, yang perasaan-perasaan atau kayak low vibration, low energy atau misalnya negatif energy itu kayak bisa dinaikin sehingga mereka kayak bisa, mungkin apa bisa masuk yang dari sisi itu loh, pernah dengar apa yang force sama apa? Force versus power. Force versus power. Betul. Bisa dibahas dari situ. Jadi gini, rasa malu, rasa takut, terus rasa marah, itu adalah force. Kalau dari situ force itu tekanan ya Bang? Force menekan, tekanan. Jadi kalau istilahnya bisa dibilang energinya negatif. Energi negatif itu termasuk low Bang? Low, saking low-nya itu kalau ada orang itu terlalu malu, energi malu, kecenderungannya adalah bunuh diri. Sampai bisa segitunya Bang? Fatal. Betul, saking lemahnya, saking nyedot energinya. Jadi kalau orang marah, orang itu takut, orang itu malu, ya kan, itu energinya low. Ya, kalau energinya low mau ngapa-ngapain nggak mau. Mager dong udah. Ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya tujuannya yang sudah ditetapkan itu nggak bakalan dijalani. Ya gimana mau dijalani, orang dia aja nggak mau gerak kan gitu. Nah, anxiety itu termasuk ke dalam kategori emosi negatif yang membuat belenggu di leher atau di kaki teman-teman, yang membuat dia nggak bisa kemana-mana. Nah itu harus dilepas. Ya. Cara ngelepasnya gimana? Dinolin. Nah, dinolin itu tuh. Nah, cara ngenolinnya itu pakai teknik mindfulness. Tadi hadir utuh, sadar penuh. Bisa. Jadi gini. Teman-teman tuh kayak nonton ini langsung, gue bisa langsung praktekin, gue bisa langsung dapat manfaat, dapat sesuatu nih. Siap. Bang Anton. Ini mau dipraktekin ya sekarang atau dikasih teorinya dulu aja? Atau gini, dikasih sedikit penjelasan. Mungkin kalau misalnya langsung dikasih semua ilmunya utuh gitu kan, kayaknya nggak mungkin cukup kan, karena kita punya keterbatasan waktu. Tapi mungkin spill aja ya. Gini. Spillnya gini. Teman-teman bisa habis sholat ya. Karena sholat itu sebenarnya gelombangnya alfa. Kalau sholatnya husu, nah sholat husu itu adalah syaratnya ketika Anda mengerti apa yang Anda bacakan. Mengerti atau minimal tahu arti Bang? Minimal tahu artinya. Ketika Bismillahirrahmanirrahim artinya paham. Alhamdulillahirrahmanirrahim artinya paham. Subhana rabbil azim wa bihamdi artinya paham. Maksudnya bukan artinya paham, memahami artinya kan gitu. Subhana rabbil a'la memahami artinya. Itu Anda akan sholatnya khusyuk, ya kan, bisa menyadari adanya Tuhan di situ. Dan setelah sholat, duduklah yang nyaman, ya kan, duduk yang nyaman. Terus
bisa teman-teman pegang jantung. Jantung, oke. Ya, pegang Kita jantung. Bisa langsung praktekin ya. Oke, teman-teman ikuti ya. Angkat tangan kanan. Taruh di jantung, taruh di jantung. Kiri, Oke. Taruh di jantung. Boleh memejamkan mata. Silakan pejamkan mata. Pejamkan mata. Ubah nafasnya dari otomatis menjadi manual. Manual itu maksudnya kayak lebih dalam gitu bang, tarikan dari gini. Sekarang mikir nggak lagi napas? Enggak sih? Enggak kan? Enggak. Itu otomatis. Otomatis ya. Nah, ubah jadi mode manual. Manual berarti kayak, coba ini praktek ya? Iya, praktekin. Ya, manual. Sambil dirasakan feelingnya di dada. Oke. Ya. Terus boleh napas manual 5-10 kali. Sadari napasnya. Bagus. Hadir penuh, sadar utuh. Ini teman-teman lama-lama kita terhipnotis nih. Oke. Lakukan sama 5 kali lah minimal. Napasnya manual. Kayak lebih effort gitu ya bang ya di napas kita ya. Kayak lebih ngeluarin, karena tadi manual kita jadi lebih berasa. Jadi lebih menyadari nafas. Ya, lebih sadar akan napas ya. Lebih sadar. Lalu sadari apa yang dirasakan terhadap feelingnya. Udah 5 kali? Oke, sudah. Ya. Apa yang dirasa dengan memanualkan napasnya? Kalau yang saya rasain sih tadi ya pastinya karena kita manual lebih kerasa keluar tenaga atau effortnya. Betul. Ketika kita napas, satu. Kemudian yang kedua itu pikiran terpusatnya di mana? Pikiran terpusatnya jadi di jantung ya. Oke. Di jantung, terus kayak ada semacam lebih tenang gak sih gitu? Ya memang lebih tenang. Tenangnya gitu. Karena ketika menyadari nafas, ya, kita lebih sadar kita saat ini. Oke. Menyadari, ya makanya lebih sadar utuh gitu. Lebih sadar penuh gitu. Pikiran kita juga lebih utuh. Jadi menyadari. Mulai dari situ dulu. Itu nanti outputnya apa, Bang Anton? Kalau apa tadi yang tenang. Tenang dulu aja, lebih kepada tenang. Makanya gini, ketika teman-teman jadi kan gini, hukum Newton itu kan ada aksi, ada reaksi kan. Ya. Tapi buat kita manusia yang berpikir, kita harus rem dulu. Jangan langsung bereaksi. Oke. Ketika sesuatu terjadi, jangan langsung panik. Rem dulu, sadari diri dulu. Ya. Baru putuskan mau bereaksi yang mana. Jadi kita punya space bang ya, punya jeda. Punya space. Nah, space itulah mindful. Kita mindful. Okay. Mindful itu memang tidak mengenolkan anxiety-nya. Tidak juga mengenolkan emosi negatif masa lalunya, tidak. Karena itu nanti harus ada terapi tersendiri sama saya kalau mau. Itu promo ya. Another session lah ya. Another session. Itu nanti di kelas kayaknya tuh. Ya, karena memang ada teknik yang langsung mengenolkan itu ada. Jadi insya Allah 30 menit langsung nol gitu. Anxiety langsung nol, dendam langsung nol, itu ada tekniknya. Bahkan trauma bisa bang? Trauma bisa, fobia juga bisa. Fobia bisa? Fobia insya Allah bisa. Contoh misalnya gini, ada orang fobia kecoa. Fobia ular, saya pernah siswa saya fobia ular. Ya kan, saya ini kan udah selesai nih 30 menit, saya bilang sudah percaya, dia bilang percaya, jangan langsung percaya, saya bilang buktikan dulu. Akhirnya dia cari ular, dia nemu ular, dipegang sama dia yang sebelumnya takut, bahkan sebelumnya dengar kata ular langsung ngeri gitu kan, tapi dia ambil ular, difoto, dikirim ke saya. Gitu. Okay. Nah, ada teknik yang bisa langsung ngenolin gitu, tapi kalau untuk teknik yang ini karena ini yang sederhana. Teknik mindful ini cukup untuk membuat kita menurunkan tensinya. Apalagi kalau gini bang, kalau saya lihat anak muda tuh misalnya lagi kayak mungkin kalau bahasa anak-anak itu tantrum gitu kan. Lagi bener-bener naiknya, emosi, marah-marah segala macam. Jangan langsung bereaksi. Nah itu kan justru bang, tantangan adalah bagaimana mengendalikan diri di saat
emosi itu justru sedang Iya. tidak terkontrol. Nah, memang di dalam NLP itu ada teknik anchor. Ya. Apalagi tuh Bang, bisa di teknik anchor itu harus masuk ke pikiran bawah sadar dulu, temukan si sabar di dalam diri, kemudian diangkerkan. Diangkerkan itu jadi pada saat marah itu ditekan anchornya, langsung bisa sabar. Contohnya apa ya? Kalau misalnya contoh yang lebih praktis nih. Contoh yang lebih praktisnya adalah Bang Raga kebelet mau beol, ya kan, nyari batu digenggam, pokoknya ini adalah tombol on off-nya, ya kan, dubur misalnya kan gitu. Pokoknya selagi saya pencet ini dia nggak akan keluar gitu. Itu anchor sebenarnya. Gitu. Okay. Kalau anchor itu artinya kan jangkar kan Bang ya? Dijangkarkan. Jadi emang apa hubungannya dengan megang batu sama mau beol? Ya. Kan nggak ada kan, tapi sudah diniatkan bismillah pokoknya ini batu ini setiap saya menggenggam batu ini saya bisa nahan beol. Kan gitu. Nah, kalau teman-teman mau nyoba gitu ya tanpa lewat terapis kayak saya, ambil aja batu atau apa atau cincin atau benda apa atau misalnya jam tangan, bismillahirrahmanirrahim misalnya. Setiap saya genggam jam tangan saya begini, rasa sabar saya muncul gitu. Oke. Nah itu biasanya harus dengan fisik atau benda gitu Bang. Contoh gini Bang, misalnya gini. Nggak harus itu, misalnya dengan saya begini atau dengan saya genggam tangan begini, maka rasa sabar saya muncul gitu. Oke, saya juga waktu itu pernah di sebuah komunitas ya yang cukup high performers lah, Abang tuh di Jakarta. Iya. Abang di Jakarta atau juga program-program pertukaran luar negeri gitu kan. Nah, teman-teman ini, karena saya coba refleks saya ketika itu kan belum tahu ilmu ini semua dan segala macam. Ketika kita harus benar-benar fokus, ya kan, harus benar-benar nampilin performa yang terbaik dan segala macam. Ini di panggung ya? Apapun. Ngerjain ujian, dipanggil di interview, jadi abnon dan segala macam. Itu pasti ada rasa nervous kan? Betul. Rasa nervous itu pada saat itu nggak tahu Bang teknik-tekniknya gitu. Sampai ada yang bilang gitu, misalnya kalau lo nervous misalnya tadi pegang dada lo. Betul. Dulu tuh nggak taau teknik anchoring. Misalnya tadi pegang telinga. Itu kan yang dilakukan oleh Salam Super. Nah itu dada tuh, itu anchor. Atau gini Bang, ada orang yang pede, itu pakai jas. Jadi ketika pakai jas tuh kayak ngerasa gue jadi orang lain tuh. Itu anchor. Itu anchor ya. Itu anchor. Atau misalnya dokter ketika dia pakai jas putih, langsung gue lebih dokter gitu. Iya lebih kayak muncul auranya, wibawanya. Kalau anak muda juga bisa dipraktikkan Bang. Misalnya gue kalau misalnya apa ya, bawa tasbih ya. Tapi ini juga kan mohon maaf nih, biar jelas nih, ini juga berarti ngajar ilmu goib nih atau pakai cincin, pakai gelang. Sebenarnya goib itu nggak terlalu goib. Goib itu karena kan gini loh, magic itu karena kita belum membawanya ke logik. Ya, NLP ini membawanya ke logik. Sebenarnya gini, nggak usah yang lain-lain. Michael Jordan itu setiap pertandingan besar dia selalu pakai celana boxernya dia waktu di SMA. Nah itu saya pernah dengar kayak gitu juga. Ya itu kenapa tuh Bang? Ada orang-orang yang punya bisa dibilang kebiasaan aneh ya. Iya. Dulu waktu tim sepak bola Brazil itu kan menang juara Pildun kan. Nah terus dia sebenarnya ini agak-agak mitos sih. Dia bilang katanya kalau diramal atau apa gitu, kalau kamu membawa squad yang sama dengan kru yang sama dengan semua pramugari yang sama, maka kamu akan Pildun lagi. Dia lakuin itu. Iya, semua squad yang ada yang berubah dari mulai kiper, defender, kapten, striker, bahkan kru pesawat yang ngebawa dia, pilotnya, pramugari dibawa, bener dia juara lagi Bang. Iya. Artinya gini, misalnya gini ya, dulu teman-teman anak muda pernah punya prestasi, katakanlah juara kelas, 1, 2, 3, atau pernah capai achievement apalah, misalnya jadi juara pidato. Terus di saat itu dia merasa tuh bahwa ayah bundanya, orang tua itu bangga. Terus dipoto tuh, dapat sertifikat, jadi pembicara. Taruh dong fotonya. Nah, saya juga ngelihat teman ada yang kenapa dia kok difoto di rumahnya majang banyak banget sih foto-foto. Menurut saya sih sorry ya, agak lebay. Tapi setelah saya belajar, ternyata kalau dia lagi down, dia ngeliat foto itu, gue tuh sebenarnya orang itu orang yang berprestasi loh, orang yang bisa dibanggakan. Itu termasuk itu Bang. Termasuk anchor. Sekarang gini, kalau misalnya dengar lagu apa ya? Dengar tahu lagu ini nggak, lagu Kangen dari Dewa 19 nggak? Tahu, saya taunya Dewa 19 yang mana tuh Bang? Dewa 19 nggak terlalu susah ya. Saya lebih suka kayak ada band. ST12 nggak? ST12.
Mungkin bisa di Oke, ada band. Kan ada lagu judulnya Manusia Bodoh kan? Ada tahu. Oke, tahu ya? Tahu. Pernah dengar kan? Pernah dong. Suka nggak? Enggak sih. Oh enggak ya. Yang disuka apa? Kalau yang ada band itu ini agak sedikit melanjutkan nggak apa ya? Nggak apa-apa. Itu loh yang Ayah itu loh. Ayah. Iya. Oh, Ayah dengarlah kan Iya. gitu. Oke. Jadi ada salah satu dari episode hidup saya itu yang saya pengen buat bangga itu Ayah itu. Oke. Dan yang ketika lagu itu emang. Pada saat lagu itu disetel, memori yang muncul apa? Oh langsung orang tua pastinya. Nah, itu anchor namanya. Gitu. Jadi gini, misalnya istri saya lagi makan nih sama istri. Yeah. Terus ada handphone bunyi. Tadadeng. Tahu gak itu orderan Gojek gitu ya, orderan GoFood kan. Tadadeng gitu. Istri langsung ngomong gini, kita udah lama gak makan di tongseng yang itu katanya. Yeah. Terus dia ngomongnya gini, kenapa kepikiran situ? Karena keingetan suara orderan Gojek tadadeng itu waktu makan di sana. Oke, jadi akhirnya semacam cantolan Bang ya? Cantolan memori tertentu, iya. Memori baik ataupun buruk itu bisa dicantolin di situ. Itu nyantol di situ. Oke, tadi ada dengan suara, dengan visual, ngeliat foto, dengan, atau misalnya benda. Dengan apa namanya? Ini namanya kinestetik, dengan megang batu atau misalnya. wirid juga mungkin bisa Bang ya? Baca doa, saya kalau baca, misalnya ada orang misalnya saya baca sholawat nih, sekian saya jadi tenang tuh. Iya, bisa. Bisa tuh ya, bisa. Gitu kan mantra itu kan juga anchor. Mantra oke. Nih kata-kata mantra itu juga anchor. Jadi dengan nyebut mantra kemudian dia merasa misalnya gini, mantranya gini. Gue sukses. Itu kan mantra. Ya. Gitu. Kira-kira begitu. Siap. Nah kemudian tadi Bang ya, ini thank you banget nih sudah mengenolkan. Nah kemudian setelah mengenolkan itu belum nol sih, tapi lebih kepada yang tadi tuh yang mindful tadi, tarik napas, ubah itu. Itu hanya teknik untuk kita sadar penuh. Sadar penuh. Iya. Ada teknik yang lain selain? Ada banyak sebenarnya. Ada teknik EFT, harus ada teknik the heart tekniknya Adi Gunawan, tapi kemudian udah saya modifikasi ya. Terus ada teknik apa namanya forgiveness, ada teknik Ho'oponopono, banyak sebenarnya. Oke. Gitu. Nanti di segmen selanjutnya aja. Oke. Nah saya mau. Tapi itu ya walaupun tadi itu kelihatannya receh. Patut dicoba tuh mindful itu. Mindful tadi ya Bang ya? Itu setidaknya bisa mengurangi kegelisahan teman-teman sih. Kalaupun nggak sampai zero banget, nol banget, dia bisa nurunin ya Bang? Bisa nurunin. Dan gini, modifikasi buat yang teman-teman muslim, sambil pegang begini, sambil napasnya itu diatur, sambil Allah sambil begitu. Oke. Nah tadi mungkin kita udah bahas tentang NLP, tentang mental block dan anxiety juga. Sekarang saya mau ngangkat tentang success story nih Bang. Boleh. Nah, pernah nggak Bang Anton nih nerapin teknik-teknik yang NLP tadi yang kita sebutin tadi NLP itu, dan tadi ada hasil mungkin walaupun tadi sebenarnya sudah seperti spill ya. Mungkin bisa dielaborasi lagi Bang. Dan satu lagi, dalam hal apa aja atau dalam segmen kehidupan apa aja NLP itu bisa dipakai? Dua pertanyaan itu silakan. Oke. Jadi pertanyaan pertama itu success story ya. Maksudnya yang pernah saya terapi pakai NLP atau hipnosis, tapi dan juga sukses. Itu saya kan pernah ngajar di SMK, guru matematika. Berarti Bang juga cigu juga nih ya? Cigu dulu, tapi sekarang udah enggak. Waktu saya ngajar itu ada satu siswi datang ke saya, Pak. Jadi kan waktu itu studi tour ke Bali, masih boleh, belum era KDM belum. Nah mau ke Bali kan naik bus, dia apa namanya mabok, mabok bus, kan gitu. Datang saya, Pak saya mabok kan gitu, tapi besok mau berangkat nih gimana? Ngebayangin bus aja udah enek katanya gitu. Baru ngebayangin busnya aja, bukan naiknya. Nah udah, saya terapi ya kan, dengan beberapa teknik ya, beberapa langkah, nggak cuma sekali. Jadi terapi ininya dulu, bau stelanya dulu. Kan banyak orang tuh nggak suka tuh bau stela, stela jeruk. Terus kemudian AC-nya, ya kan. Udah, nah setelah diterapi,
saat itu juga saya ngenolin emosi yang negatifnya. Jadi saya tanya sama dia punya emosi negatif apa, terus dinolin. Nah hasilnya adalah yang pertama pada saat kelulusan dia jadi juara nilai tertinggi satu sekolah. Terus yang kedua, ketika berangkat tur ke Bali, memang dia datang juga ke apotik beli obat anti mabok. Gitu. Antimo itu ya, semacam itu ya. Ya semacam itu, anti mabok dia beli juga. Dan dia memang dia minum. Tapi ajaibnya adalah ketika teman-teman yang lain itu tidak mabok, ketika turun dari Pura Ulundanu itu kan ke arah utara itu kan turunan gitu ya. Ketika semuanya mabok, satu bis mabok, dia nggak mabok sendirian. Oke. Karena cuma dia yang diterapi ya, yang lain. Karena cuma dia doang diterapi. Dan itu saya dapat laporan dari guru yang lain, dia doang lo nggak mabok gitu. Kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tahun 2022 itu saya ada ikut menterapi pada saat pelantikan OSIS. Jadi mereka ada jurit malam gitu, sekitar 1:30 itu mereka saya terapi. Terapinya terapi Circle of Excellence. Jadi supaya mereka itu hebat lah dalam pelajaran, khususnya pelajaran saya. Kan saya matematika kan. Dan matematika juga banyak juga yang jadi momok ya di sekolah kan. Banyak. Suka nih sama matematika. Banyak. Ya kan. Nah. Sering berjalannya waktu ya kan, udah semester 2, udah 1 tahun kemudian lah gitu. Ada beberapa siswa yang dapat nilainya 100. Kenapa? Karena tugasnya nilainya 100, ulangannya nilainya 100, ujiannya nilainya 100. Saya masukkan dong ke sistem, akhirnya di rapot itu 100. Nah pada saat rapat pemberian nilai gitu di rapat guru bahasa Indonesia protes sama saya, Pak nggak ada nilai 100 itu katanya gitu kan. Terus saya hanya berargumen, habis gimana Bu, dikasih tugasnya 100, ulangannya 100, ujiannya juga 100 kan gitu. Terus saya harus kurangin, saya bilang gitu. Dan mereka juga perilakunya bagus. Ketika saya telusuri, orang-orang yang dapat nilai 100 itu ternyata adalah pengurus OSIS yang malam itu dulu ikut jurit malam. Saya terapi. Oke, berarti ini juga bisa buat anak-anak ya, bukannya untuk dewasa aja? Bisa, semua bisa. Nah kembali ke tadi Bang, nyambung ke pertanyaan kedua. Dalam bidang apa aja, ilmu atau teknik NLP ini yang udah kurang lebih Abang jabarin ini bisa diaplikasikan? Apa bisa buat kayak kita sebagai atau kami yang udah nikah punya anak untuk rumah tangga parenting atau buat bisnis atau buat akademik, gimana Bang? Nah gini, saya lanjutin dulu ya yang tadi yang guru matematika ya. Saya kan backgroundnya HI, hubungan internasional. S2 saya Magister Management. Gak ada yang nyambung sama gak ada nyambung sama sains kan, psikologi gitu. Pada awalnya ketika saya ngelamar jadi guru itu saya diminta, saya pengennya jadi guru marketing gitu. Karena kan expertise saya marketing. Tapi dibilang kamu jadi guru matematika ya. Ya udah saya ambil aja tantangan itu dan saya menghipnosis diri saya menerapi diri saya. Oh bisa ya, berarti kita juga sebelum ke orang lain ke diri sendiri nih? Bisa. Contoh misalnya, ayo kamu orang yang bertakwa, yang soleh, yang bermanfaat, yang punya kabar gitu kan. Bisa dan saya menerapi diri saya sendiri menjadi guru matematika. Hasilnya apa? Tahun 2023 saya resign jadi guru, 2024 setahun kemudian itu anak-anak masih WA saya, Pak saya mau nanya matematika, banyak yang begitu. Oh berarti udah ada real nih ya, success story ya, konkret bahwa emang beneran bisa tuh ya? Beneran bisa. Nah tadi kalau misalnya buat ke siapa? Buat ke anak kan gitu. Jadi gini, NLP dan hipnosis itu sebenarnya adalah keilmuan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Subconscious. Oke. Kalau mengikuti hukum Pareto, subconscious itu adalah 88%. Ya, pikiran bawah sadar adalah 88%, pikiran sadar 12%. Kalau mengikuti hukum Pareto. Tapi ada seperti Pak Adi W. Gunawan itu, kalau nggak salah ya, dia berani mengatakan pikiran bawah sadar itu 99%. 99%? Betul. Berarti kita yang lagi sadar sekarang cuma make Iya, misalnya kita dalam tanda petik tiba-tiba ada kecoa jatuh, ada cicak jatuh, kita langsung ngeri, itu adalah pikiran bawah sadar sebenarnya. Maksudnya gini Bang, mungkin besar tolong didudukan 99% tadi karena kan angkanya sangat dramatis banget kan. Itu apakah dia mengontrol dalam sisi afektif, kognitif atau gimana, atau sebenarnya kita ini masih belum sepenuhnya sadar nih gitu, karena masih
Oh enggak, jadi gini, kenapa maksudnya pikiran bawah sadar 99% itu bukan berarti kita tidak sadar, kita sadar, tapi kita langsung menyimpan semua memori itu, semua program itu di pikiran bawah sadar. Jadi kebanyakan manusia itu sebenarnya bergeraknya otomatis, napasnya otomatis, ya kan, naik motor otomatis udah jalan sini-sini, ya kan, itu udah otomatis semua. Nah, karena semua memori itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, subconsciousness, mind. Betul, dan aplikasinya kemana aja sih? Ke semuanya, ke semua aspek kehidupan. Mau ke bisnis, mau ke leadership, mau marketing, mau parenting, mau couple, ya kan? Bagaimana? Karena gini loh, hubungannya kan antar manusia. Jadi untuk memahami manusia, jadi kita tahu nih, kalau dalam NLP itu ada realitas internal, ada realitas eksternal. Terus kemudian ada ada deep structure, ada surface structure kan gitu. Nah itu yang deep structure itu ada di dalam pikiran. Kalau istilahnya Pak Mardigu itu apa yang bisa diinstal itu bisa di-uninstall. Termasuk tadi ya, misalnya kita bisa menginstal gen misalnya anak-anak yang beradab. Bisa. Perilaku-perilaku yang sesuai dengan syariat Islam. Bisa. Perilaku-perilaku yang menampilkan tadi excellent gitu kan, patuh, pintar, betul. Kemudian juga inisiatif, rajin, penurut, betul. Dan juga kita bisa ke diri kita sendiri, misalnya gini, wajib, makanya gini, kalau saya setiap keilmuan itu saya praktekkan dulu ke diri saya, baru saya bisa iniin ke orang, jadi saya lebih pede buat iniin ke orangnya. Nah, satu ini Bang, pertanyaan mungkin sebagai pertanyaan penutup juga ya. Ini kan banyak teman-teman bisa dibilang kayak, ya kita jujur ya, ini agak-agak saya lebarkan, banyak yang masih belum ideal hidupnya. Saya persempit lagi gitu kan, data kalau dari BPS sih 10-20% rakyat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Katanya, kalau kata World Bank. Nah, saya ternyata World Bank datanya itu kan karena, ini karena spend dia kan, dari pengeluaran individu itu kan. Karena dolar naik dan segala macam, yang di bawah 1 juta atau 3 juta kayak gitu ternyata 60%. 60% kan. Berarti kita bisa bilang nih brutal fact-nya 60% masyarakat Indonesia hidup di bawah garis. Di bawah garis kemiskinan, ya kan? Berarti kan ada mental kismin alias mental miskin nih yang ada di masyarakat. Nah, mental itu kan sebenarnya bisa aja dipelihara tapi mereka nggak sadar. Entah dari warisan. Tapi sebenarnya ada dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Mungkin saya jelasin dulu, saya lanjutin dulu ya. Nah, berarti kan dengan apa yang keadaan saat ini, dengan keilmuan tadi NLP, hipnosis yang Abang jelaskan itu, bisa menguninstall mental miskin dan bisa menginstal mental kaya, bahwa mereka itu rajin, dermawan, bisa berguna buat masyarakat, nggak jadi, mohon maaf ya, sampah masyarakat, nggak jadi benalu, nggak jadi mental tangan di bawah yang selalu ngantri-ngantri bansos walaupun harus divasektomi kalau KDM. Silakan Bang, ditanggapi. Siap. Tadi saya bilang ada dua hal itu, maksudnya gini, yang BPS yang World Bank lakukan itu kan karena tolak ukurnya adalah tolak ukur negara maju. Jadi kalau misalnya Indonesia sebenarnya dikategorikan sudah negara maju lah. Tapi kalau pakai tolak ukur negara maju berarti 60%-nya adalah miskin, ya kan? Karena dia punya pemikiran satu hari itu 600.000 spendnya. Oke. Pengeluaran ya teman-teman ya. Pengeluaran kita individu ya. Makan, sandang, pangan, papan, jajan, pulsa, semuanya tuh sehari 600.000. Tapi kalau misalnya BPS 600.000 itu sebulan. Oh, itu jauh banget Bang. 600.000 itu apa gitu kan, gaji. Berarti gaji 200.000 bisa hidup gitu kan. Itu kan standarnya standar materi. Nah, maksudnya ketika mau pakai uninstall kaya, ya kan? Mental kismin terus diinstal mental kaya. Itu kan bisa kan? Kayak Islam kan, apakah Islam mengajarkan kita untuk menjadi berdaya, untuk menjadi kaya? Jawabannya itu iya. Kenapa? Karena ibadah pun haji, umroh itu butuh uang. Itu menurut ente. Itu menurut ente, karena ada sebagian ustadz yang mengajarkan kalau banyak duit nanti masuk surganya paling belakang. Karena hisapnya lama. Atau orang itu banyak korupsinya. Banyak duit karena banyak korupsinya. Atau kalau misalnya banyak duit bikin saudara jadi pecah. Uang adalah sumber penderitaan. Terus apalagi
nggak usah kaya-kaya, duit nggak dibawa mati misalnya. Duit juga mati bang. Nah itu kan justru pertolongan belakang ini kan yang menyebabkan mana mindset ya karena kita udah belajar kan yang menyebabkan mental kismis atau mental kismin, mana kriteria-kriteria yang menyebabkan mental kaya. Jadi gini, ada beberapa orang yang bisa dikategorikan sebagai penghipnosis natural. Oke. Di antaranya itu adalah pemimpin, ulama, orang yang dihormati, orang tua. Oke, menarik. Ya. Ulama, pemimpin, orang yang dihormati, orang tua, 4. Iya, di antaranya itu. Ya. Jadi kalau misalnya ulama terus-menerus mencekoki umat, mendogma umat untuk nggak usah kaya-kaya kan gitu. Ya. Jadilah umat nggak akan kaya. Padahal kan harusnya sebaliknya dong ya. Silakan punya duit yang banyak tapi jangan lupa sedekah misalnya gitu. Silakan banyak duit, banyak uang tapi yang penting rajin umroh misalnya gitu. Ya, oke. Tapi kalau misalnya selama dogma itu selalu ada, itu akan terengker di dalam pikiran umat. Nah ngebongkarnya? Oke. Gini, ini ada gelas. Oke. Ibaratnya isinya kopi. Ya. Bagaimana cara kopi ini berubah menjadi air putih? Di sini ada teko air putih. Di sini ada segelas kopi. Bagaimana cara mengubah isi gelas ini menjadi air putih? Simple sih. Kalau kita cuma menyesali aja, kenapa jadi kopi akhirnya, tapi itu nggak ada apa-apa pun. Ya udah tuangin aja air putih sebanyak-banyaknya kan, sampai si kopi itu akhirnya lama-lama kan luber sendiri. Karena terus-menerus kita isi, terus-menerus kita tuangin dengan sesuatu yang bersih, yaitu air putih itu. Makanya jadilah ulama-ulama, ustadz-ustadz, pemimpin, orang tua yang mencekoki, mendogma dengan hal-hal yang baik. Oh, berarti kita ibarat kata sesuatu itu bisa kita rubah dengan cara terus saja kita gantikan, kita tiban aja terus. Dengan informasi tadi yang mental kaya, yang positif, yang mengajak kepada kebaikan. Betul. Kalau toh hari ini besok belum berubah, mungkin minggu besok, mungkin pekan besok, atau mungkin tahun besok. Itulah yang didoain Rasul kan buat penduduk Taif kan. Oke. Kalau nggak sekarang ya mungkin nanti anak cucunya. Karena dituangin terus. Oke. Teknik yang kedua, ambil kopinya, kan, gelas berisi kopi langsung dibuang, ya kan, langsung isiin air putih. Coba lebih sakit tuh. Itu kan cut generation kan ya? Bukan, ini hipnosis. Itu hipnosis. Di uninstall, tapi kan harus satu persatu. Lama itu bang. Gitu. Makanya hanya orang-orang makanya kemarin waktu saya bikin kelas EFT itu kan sebenarnya ada 5 yang daftar, terus kemudian 2 nggak datang. Celetukan dari kawan kita itu ngomong begini, karena ini ilmu bagus, hanya orang-orang terpilih doang yang mau belajar. Siap. Nah, oke. Tapi memang ini tantangan bang ya. Kalau bahasa kita itu para orang-orang yang diberikan gift karunia ilmu pengetahuan, cendekia lah. Dan yang mau juga karena memang makanya gini, ketika EFT ada yang mentarifkan 25 juta, ada yang mentarifkan 4 juta kan gitu. Wah, jualan kelas nih. Jualan ludah nih. Jualan ludah. Enggak, kalau ini bukan jualan ludah, maksudnya kalau hanya orang-orang terpilih doang yang mau gitu. Bahkan guru saya sendiri tuh Pak Krisnamurti belajar langsung ke John Grinder di Portugal itu habis 100 juta. 100 juta ya? Iya, seminggu. Karena dia ngeliat bahwa ini tuh investasi di ilmu, betul, di otak ya. Betul, investasi di otak. Nah, itu kayaknya bang, perbedaan yang mendasar antara orang yang merubah nasib dengan orang yang udah begini-begini aja nasibnya ke ayat itu. Take action. Ar-Rado itu bang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebenarnya Allah itu bisa dibilang terserah kita. Lu mau kaya bisa, lu mau miskin bisa, dan Allah udah kasih jalan-jalannya. Betul. Dan jalan lu itu, nasib lu itu, kepemimpinan lu, nilai lu itu, rezeki lu itu, atau misalkan ngomongin harta lah ya, omset lu gitu kan, atau isi dompet lu ditentukan. Lu tetap mau jadi begitu-begitu aja atau lu mau berubah, semuanya ada di tangan. Semuanya ada di tangan. Ada di tangan, bener kan? Iya. Termasuk penterapi, penghipnosis seperti saya ini tidak bisa memaksakan. Tapi apa yang bisa bang untuk bisa mengintervensi supaya orang itu bisa gitu? Bisa ditarik? Enggak, karena gini etikanya. Kalau saya memaksakan namanya derepis. Pemerkosa, bukan terapis lagi. Gitu. Jadi terapis itu hanya bisa mungkin
menumbuhkan kesadaran atau memancing atau hanya gimana? orang yang mau aja yang mau datang, saya punya ini, tolong dong diinstal Abundance kan gitu. Bisa insya Allah. Oke, nanti menarik. Gitu. Nah, nih kalau kita mau tahu lebih lanjut nih, kayaknya nggak cukup nih ya podcast boleh, yang nanti terbatas. diundang lagi segmen selanjutnya. Kita bisa, ini bukan titik Bang, tapi ini koma ya. Nanti bisa ada Ya. episode-episode yang Atau mungkin nanti ada request atau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan nanti buat dibahas selanjutnya. boleh. Nah, buat teman-teman ya yang mau lebih lanjut tahu tentang hipnosis, NLP, gimana kaitannya untuk tadi membongkar kayak mindset atau pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya. Kemudian juga memicu, men-trigger kita untuk mencapai hal-hal yang positif. Cita-cita, impian, target, omset, hal-hal baik lah. Silakan teman-teman, apa nih yang mau di-request, silakan bisa diketik di kolom komentar di bawah. Jadi nambahin dikit. Jadi apa yang bisa diinstal di pikiran juga bisa di-uninstall. Apa yang bisa diinstal juga bisa di-uninstall dan begitu sebaliknya. Terusnya oke. Kurang lebih begitu. Siap. Tapi nggak kayak Winter Soldier ya. Itu beda lagi gitu. Makanya hati-hati teman-teman, hati-hati ya dengan apa yang kita konsumsi, termasuk konten termasuk bacaan, termasuk apa yang kita lihat dan orang-orang yang mengelilingi hidup kita. Karena itulah kita itu nggak jauh-jauh takdir kita dari 5-10 orang terdekat yang mengelilingi kita itu Bang ya. Gitu. Oke, Bang, ini sebenarnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan gitu kan yang udah saya list karena menarik banget dan saya juga excited banget karena memang terus belajar gitu kan gimana jadi seorang husband, father, gimana jadi seorang pribadi yang lebih baik untuk yang lebih unggul. Pasti nggak ada kata berhenti kan buat belajar. Cuma karena keterbatasan waktu mungkin nanti kita bisa sambung ya. Siap. Atau teman-teman nih kalau tertarik bisa kontak kami nanti. Bang Anton juga punya kelas-kelas ya. Ada kelas-kelasnya. Terus kalau misalnya mau terapi online juga insya Allah bisa. Bisa online juga Bang. Insya Allah bisa terapi online. Kalau mau kita offline juga bisa, janjian di mana gitu insya Allah. Siap. Nanti tunggu ya teman-teman ya. Nanti buat keberlanjutannya bisa ditulis di kolom komen. Insya Allah langsung kita follow upin. Ya. Itu Bang Anton, thank you banget kehadirannya gitu kan. Mudah-mudahan bisa terus bahasanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Dan juga bisa menebarkan manfaat nih dengan keilmuannya hipnosis dan NLP terutama buat kalangan anak-anak muda. Siap. Thank you banget sekali lagi Bang Anton dan buat teman-teman thank you atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Salam Leadership Talks.